Armin Meiwes memulai dengan memotong alat kelamin Brand dan Brand meminta itu untuk dilakukan. Bukan itu aja, mereka sempat mencoba memasaknya bersama dan memakannya. Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Seperti biasa, di video kali ini gue akan membawakan satu kasus pembunuhan kanibalisme yang dilakukan dengan persetujuan. Aneh banget gak sih? Oke, tapi sebelum kita masuk ke videonya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Makan malam terakhir, kisah nyata kanibalisme sukarela bernama Armin Meiwes. Armin Meiwes dikenal tetangganya sebagai pria yang sangat amat pendiam, tapi di internet dia menjelma menjadi pria yang bernama Frankie, sosok misterius yang mencari seseorang untuk disembelih secara sukarela. Tidak butuh waktu lama sampai ada yang menjawabnya. Dari situlah dimulai salah satu kisah kanibalisme yang paling mengerikan. Korbannya datang dengan sukarela, bersedia dijadikan santapan. Ini bukan sekedar kasus pembunuhan, ini adalah kisah nyata tentang obsesi kelam dan perjanjian maut antara dua orang asing. Semuanya bermula dari sebuah iklan aneh di internet. Pada tahun 2001, seorang pria di Jerman bernama Armin Meiwes memposting di forum khusus fantasi seksual yang sangat gelap. Iklannya bukan cari pasangan biasa, dia menuliskan yang isinya cukup mengerikan. Saya sedang mencari pria sehat berumur 18-30 tahun yang ingin dipotong dan dimakan oleh saya. Armin Meiwes bukan sedang iseng, bukan bercanda, dan ini bukan fiksi. Dia benar-benar serius, dan yang lebih gilanya lagi, ada yang dengan senang hati menerima tawaran itu, guys. Dan tiba-tiba aja masuklah sebuah pesan dari seorang pria bernama Brand Jürgen Brandes, seorang profesional IT dari Berlin yang entah kenapa dia benar-benar bersedia untuk dimakan. Dia bahkan menghubungi Armin Meiwes lebih dulu. Mereka saling tukar pesan, video callan, dan akhirnya memutuskan untuk bertemu di rumah Armin di kota kecil Rothenburg. Tepatnya pada tanggal 9 Maret 2001, mereka akhirnya bertemu. Semuanya dilakukan dengan persetujuan tanpa paksaan. Di dalam rumah Armin Meiwes, suasananya cukup aneh guys, asli merinding. Meja makan yang besar, pisau-pisau tajam sudah tersedia, kamera untuk merekam sudah tersedia, dan suasana yang benar-benar sangat amat sunyi. Mereka berdua tahu apa yang akan terjadi. Brand Jürgen sendiri bahkan membantu menyiapkan dirinya dalam rekaman video yang kemudian ditemukan oleh pihak kepolisian. Dia sukarela untuk duduk, telanjang, bahkan pasrah. Disinilah hal tergong dan tergila yang akan mereka berdua lakukan guys. Armin Meiwes memulai dengan memotong alat kelamin Brand dan Brand meminta itu untuk dilakukan. Bukan itu aja, mereka sempat mencoba memasaknya bersama dan memakannya berdua. Walau akhirnya tidak tertelan karena dagingnya itu terlalu alot untuk dikunyah. Setelah itu, Brand kehilangan banyak darah. Armin akhirnya membaringkannya di tempat tidur, memberikannya alkohol dan membiarkannya perlahan-lahan sekarat selama beberapa jam. Saat akhirnya Brand mulai lemah dan tidak sadarkan diri, Armin membunuhnya dengan menikam bagian dadanya, lalu memotong-motong tubuhnya dan menyimpannya di dalam freezer. Dia menyimpan dagingnya di dalam plastik, memberikannya label, dan memakannya perlahan-lahan selama beberapa bulan ke depan, seperti makanan biasa. Dan yang paling bikin mengganggu banget dari cerita ini, kalian tahu, Armin benar-benar memperlakukan daging manusia itu seperti bahan makanan normal. Dia memasaknya, menyediakan wine untuk diminum, makan di meja makan, dan bahkan sambil mendengarkan musik klasik. Seolah-olah itu adalah stik sangat mahal dan dia menikmati setiap gigitannya. Kasus ini bisa terbongkar setelah Armin Meiwes memposting iklan baru dan mencari korban-korban berikutnya. Seorang pengguna forum sangat amat curiga lalu melaporkannya kepada pihak kepolisian. Ketika rumah Armin digeledah, mereka menemukan sisa-sisa tubuh manusia di dalam freezer.
Pisau-pisau yang masih ada bercak-bercak darah dan rekaman video berdurasi 4 jam yang menunjukkan semua proses dari awal sampai akhir. Gila. Psiko nggak sih? Ini psikopat sih asli. Kemudian Armin Meiwes ditangkap dan diadili. Tapi disinilah kasus ini jadi sangat amat rumit guys. Semua dilakukan atas persetujuan, tidak ada unsur pemaksaan. Bahkan korban secara aktif meminta untuk segera dibunuh dan dimakan. Di pengadilan, Armin Meiwes bahkan mengatakan, "Saya tidak ada niat untuk membunuhnya. Saya melakukannya karena dia ingin itu. Dia yang meminta. Dan saya hanya memenuhi keinginannya." Pada awalnya dia dijatuhi hukuman 8,5 tahun penjara untuk pembunuhan tanpa motif. Tapi masyarakat marah pada saat itu dan akhirnya dilakukanlah pengadilan ulang. Di sidang yang kedua pada tahun 2006, Armin Meiwes dinyatakan bersalah atas pembunuhan dengan motif seksual dan kanibalisme. Dan dia akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sekarang dia mendekam di penjara Jerman. Bahkan dia sekarang menjalani hidupnya dengan tenang, bahkan mulai belajar menjadi vegetarian. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan tombol loncengnya, jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching, see you next video. Bye bye.